ada yang tahu pastoral di Kabupaten Tanah yang saya kenal orang bertanggung jawab atas tugas pastoral yang diberikan bagi lingkungan maupun instansi. Satu hal yang meyakinkan saya bahwa beliau adalah orang yang bertanggung jawab adalah ketika ditugaskan pelayanan selama Natal di wilayah Kalimapi, ada 10 stasi di sana, dan ketika kembali dari pelayanan saya melihat bahwa Frater Arda semakin gemuk. Hal itu mau menunjukkan bahwa ya sudah siap untuk bertanggung jawab dan menerima situasi dan keadaan umat di mana ia melayani. Selamat pagi untuk semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kebersamaan kami dengan Frater Arda MSC. Dalam kebersamaan kurang lebih 8 bulan, saya melihat bahwa Frater Arda adalah orang yang sangat tekun, dedikasi, berjiwa sosial, dan dalam pelayanan dan karya perutusan yang dipercayakan sungguh-sungguh dapat bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Selain itu, Frater Arda juga punya kemampuan dalam mengumpulkan orang-orang yang dia layani, mulai dari sekami sampai dengan lingkungan-lingkungan. Pesan saya untuk Frater Arda, tetap setia dalam panggilan, dalam perutusan. Semoga suatu kelak kita bisa bertemu dan kami sudah bisa memanggil dengan sebutan pastor. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya bertemu dengan dia ketika dia tiba di Minditana kala itu. Saya bertanya,
apakah frater yang akan top di Tanah Merah? Dia katakan iya. Saya katakan, oh masih kecil sudah top. Ya, orang yang masih kecil, tapi hati dan pikirannya sangat dewasa. Ya, kesan saya melihat Frater Arda itu orangnya tenang, dewasa, dan tidak gegabah. Orangnya hati-hati tapi menarik. Dan Frater Arda juga orangnya bersahabat. Saya lihat mau yang tua kah, mau yang muda kah, frater, suster, sama saja dia akrab. Orang yang sangat akrab. Terima kasih Frater Arda. Terima kasih pernah bersama dengan kita di Tanah Merah. Banyak pengalaman-pengalaman juga mengajak saya secara pribadi tentunya. Mengajak saya lebih dewasa, lebih optimis, terutama dalam melayani umat kita di kampung-kampung misalnya. Ketika Frater Arda diberi tugas ke kampung-kampung, mungkin berat dalam hati, kita tidak tahu, hanya dia sendiri yang tahu, tetapi yang saya lihat bahwa dia siap, tidak menolak, dan tetap menunjukkan ekspresi gembira, mengajak saya juga untuk lebih mensyukuri bahwa pernah berkenalan dengan Frater Arda, sehingga saya juga lebih siap kemanapun diutus. Dan juga banyak pengetahuan dan pengalaman, walaupun orangnya kecil tapi pengetahuannya besar, karena itu saya lihat dari kesiapsediaannya. Diminta membimbing di PPA juga, OMK juga, orang tua juga, dia siap sedia dan menarik, selalu membawa kesan tersendiri, dan ada hal-hal yang baru dibawa. Luar biasa. Terima kasih Frater Arda. Terima kasih sudah menunjukkan, juga menjadi pelajaran secara khusus untuk saya pribadi ya. Karena saya biasanya kalau diminta orang selalu menghitung-hitung kemampuan saya, apakah saya mampu atau tidak ya. Tapi setelah melihat Frater Arda dengan siap sedia ya, mungkin perbekalan pengetahuan juga banyak. Jadi saya juga merasa saya juga harus siap. Lalu ya, kesan saya juga bahwa Frater Arda tidak banyak neko-neko, tidak banyak cincong. Pokoknya sederhana saja, lurus melakukan tugas-tugas yang saya lihat tadi. Tidak tahu saya di belakangnya, Frater Arda dan Tuhan saja yang tahu. Yang saya lihat orangnya tulus saja melakukan tugas-tugas dengan baik. Kesan ini dan pesan saya, jaga kesehatan Frater Arda. Lalu ini sudah pesan, kalau yang tadi kesan-kesan, ini pesan, tetaplah menjadi Frater Arda yang sederhana, yang gembira, dan bersahabat kepada siapa saja. Tidak pilih-pilih orang. Saya senang berteman dengan Frater Arda. Tidak terlalu dekat, tapi di hati dekat begitu. Karena memang kesannya memberikan sesuatu yang baik. Lalu tetap menjaga diri dan tetap bersemangat. Yang paling penting tetap setia. Kami tunggu Frater Arda, tetaplah setia. Suatu saat kembali ke Tanah Merah, sudah tidak Frater Arda tetapi Pastor Arda MSC. Kami sangat mengharapkan dan kami sangat menunggu Frater Arda. Kami sangat merindukanmu kembali ke sini, sudah menjadi Frater Arda atau Diakon Arda. Jadi tetap semangat ya Frater, dalam studi, dalam melayani, juga dalam membangun relasi dengan siapa saja. Jadilah Frater Arda yang tetap tenang, sederhana, dan bersahabat. Terima kasih atas kebersamaan kita. Pesan dan kesan dari Suster Alexia KIM dari Tanah Merah. Frater Arda adalah sosok yang cukup tenang dan sangat welcome
melakukan rehabilitasi untuk anak-anak penyalahgunaan lem Aibon. Frater Arda adalah salah satu pendamping dari anak-anak yang menyalahgunakan lem. Selama kurang lebih 2 bulan di asrama, Frater sangat banyak membantu dalam proses pendampingan anak-anak. Setiap hari Frater dengan tekun membantu akan memberikan pendidikan kepada anak-anak, sekitar 20 anak yang menyalahgunakan lem, dan di antara mereka semua sangat senang dengan hadirnya pendamping mereka, yaitu Frater Arda sendiri. Dan memang terlihat begitu sangat dekat antara anak-anak dengan Frater. Bahkan kadang mereka sampai-sampai tidak ada jarak terhadap Frater, karena mereka menganggap Frater adalah kakak mereka, pak guru mereka yang selalu setia mendampingi mereka di saat kegiatan pra-rehabilitasi. Jadi kalau bicara tentang Frater, kami juga pengen suatu saat nanti mungkin Frater dikasih kesempatan untuk mengunjungi kami lagi di Balai Rehabilitasi Dinas Sosial yang ada di Merauke. Makam para imam, biarawan, biarawati di Buti. Ini makam para pendahulu, para senior, pastor, suster, bruder dimakamkan di tempat ini.